Hai perempuan keren, seperti biasa ada kita bertiga. Ada Moza, Irka, dan juga saya Venita. Dan kita selalu ngomongin atau membahas seputar kehidupan perempuan-perempuan yang berusia 45 tahun ke atas, ya kan. Bisa seputar gejala menopause, bisa seputar keriaan kita apa aja, derita kita apa aja gitu kan. Dan juga pokoknya ya seputar hal-hal yang menurut kita mungkin penting tapi jarang dibahas. Nah, ini dia salah satunya. Jadi beberapa hari yang lalu gue itu terpaksa harus ke bank, ya kan, karena ada masalah dengan password dan yang lain-lain gitu kan. Tipikal umuran segini loh, suruh ngapalin password. Apalagi password. Nah, terus di situ tuh pokoknya si pegawai banknya itu menawarkan asuransi lah gitu kan ya. Terus jadi lo sambil ngurus dia nawarin. Betul. Jadi gue mau apresiasi usahanya dia. Ya udah boleh Mbak, tolong deh bikinin gitu kan ilustrasinya gitu kan. Terus gue bilang, "Oh, bikin yang ini coba bikin untuk suami saya," gue bilang gitu. Tapi satu pujian tuh sebenarnya, dia melihat Fanny sebagai potensi, berarti Fanny cukup umur untuk asuransi. Iya dong. Kalau dia tahu umur ini dia nggak bakal approach kan, gitu. Enggak dong. Kalau prospek tuh semua. Berapa umurnya? Ya terus udah gitu, ya kan? Oh ya baik Bu, kan dia bilang gitu kan. Set dia masukin. Aduh maaf Bu, usia suami bapak suami udah 56 tahun. Jadi batas usianya itu adalah 55 tahun untuk masuk asuransi. Nah, gue langsung ya. Oke. Itu perempuan keren tuh udah punya belum? Jangan lupa loh ya. Alah mulai. Tapi benar. Tapi ada satu lagi tuh. Enggak. Tapi ada satu lagi yang emang kita harus benar-benar perhatiin ya. Biasanya kadang-kadang kelupa. Yaitu Nama yang tertulis di semua dokumen yang dimiliki oleh perempuan keren. Jadi kalau Fanny tadi problemnya mulai dari lupa password, terus dikasih reminder bahwa usia asuransi udah nggak bisa lagi asuransi, langsung Irka bilang jangan cuman itu doang, cek nama lo sama nggak? Disclaimer dulu, Irka adalah lawyer. Jadi kenapa dia membahas ini gitu kan? Karena ada latar belakangnya gitu ya. Iya benar. Jadi nggak sembarang bahas ya. Jadi jangan lupa untuk perempuan keren, nama itu sangat penting banget, apalagi nulis dokumen. Pasti perempuan keren punya akte kelahiran kan. Jadi pada saat kita lahir, kita dicatatkan itu adalah ada nama yang diberikan di situ. Akte kelahiran. Coba kita cek. Lo sama kita bertiga semua nama akte kelahiran aman? Sama. Gua udah ganti soalnya. Itu dia ada tuh. Ada lagi ceritanya. Oke. Jadi nama akte kelahiran apa? Coba. Jadi akte kelahiran gue itu bahkan dulu gue nggak punya akte kelahiran karena Indonesia, karena dia lahirnya di Jerman. Jadi kebetulan karena lahirnya di Jerman, jadi akte lahir gue akte lahir Jerman. Oke. Terus jadi namanya itu nggak ada diahnya. Jadi nama gue Dia Venita Daben, jadi diahnya nggak ada karena memang nama dia itu belakangan dikasih sama kakek gue. Jadi namanya hanya Venita saja. Iya. Nggak ada Daben ya kan, Daben family name kan, lucu nih. Terus udah berjalan tapi jadi memang itu kan berbahasa Jerman ya. Jadi selama gue daftar sekolah dan segala macam kebetulan karena tulisannya adalah bahasa Latin, jadi nggak masalah. Yang penting ada namanya. Kan. Udah nextnya pada saat gue mau menikah, itu gue mesti ini kan catatan sipil dan segala macam. Karena dari situlah baru si yang mengurus itu dia kasih tahu. Ini harus diurus nih, harus dibenerin kalau mau gitu kan. Jadi karena itulah maka gue membuat bukan akte lahir, apa namanya satu lagi? Pembaharuan. Bukan, jadi pokoknya kayak dicatatkan pokoknya bahwa jadi gue punya akte lahir yang berbahasa Indonesia gitu. Gue jadi kan? gitu. Terus gitu. Nah, disitulah baru nama gue dibenerin. Jadi namanya sesuai yang ada di KTP dan yang lain-lain. Jadi pada saat lo bikin KTP juga namanya nggak pakai dia. Pakai dia. Karena waktu itu kan masih kita bisa tulis tangan, jadi bapak gue dia ikutin aja kan. Iya. Nah terus satu tulis lagi. Tangan mah. Terus satu lagi. Nah jadi dulu itu bokap gue biasalah namanya orang tua kan suka naro itu DRS di pokoknya kan ada masa-masanya ya title itu dimasukin. Termasuk di nama gue itu adalah dikasih H
Hajah. Oh iya. Ya. Which is bukan nama gue kan. Oh iya benar. Ya pokoknya intinya ada di situ. Nah, pada saat gue menikah itulah dibenerin. Jadi udah diganti tuh haknya nggak ada. Jadi terus ada tambahan diahnya. Jadi baru namanya benar. Nah, sejak gue menikah itulah KTP ganti kan? Ganti, kakak ganti. Jadi sekarang gue sudah benar semua. Jadi semua dokumen-dokumen yang lo miliki, bank, semua sudah sama. Gue harus minum lagi. Gak main-main. Anda. Ini gak main-main banget. Karena baru pas Fanny, gue ngerasa gue kayaknya gak pernah ngalamin kayak gitu. Begitu Fanny bilang pas mau kawin, karena gue bukan lahirnya nggak di sini, gue langsung inget karena suami gue juga lahirnya di Bangkok. Jadi di situ gue baru inget, iya tuh dia memang baru punya yang akte kelahiran yang warna kuning itu pada saat mau menjelang kawin. Terus udah gitu baru inget lagi sekarang nyokap gue namanya juga beda-beda. Penting banget. Duh, dia langsung sakit kepala. Iya benar. Sekarang mungkin Irka, kenapa sih sebenarnya kita penting, harus samain semua nama? Kenapa semua? Karena orang tuh kalau untuk gini, kalau semua dokumentasi itu orang pasti akan lihat nama. Namanya harus sesuai ya Bu sama akte kelahiran. Begitu juga di paspor, di KTP, pokoknya semua yang lekat sama identitas kita. Iya, betul. Kenapa? Karena nanti nih ujung-ujungnya nanti nih ya, kita bicara nanti bukannya kita bicara waris. Kita bicara nanti pada saat kita nggak ada. Nih yang ngurusin ini jangan sampai nanti kerepotan karena perbedaan nama. Jadi ini adalah bekal untuk anak-anak kita gitu. Iya, betul. Nanti untuk para ahli waris kita nanti siapapun, bisa anak, bisa nanti keponakan gitu, siapapun yang diwariskan itu jadi tidak repot karena namanya semuanya udah sama semua seperti di dalam akte kelahiran. Jadi mungkin kan banyak juga yang menikah terus ada nama suami tuh. Iya. Ya kan jadi ibu misalnya Moza Pramita gitu, atau apa kayak kan. Nah itu jadi sebenarnya kalau yang benar itu tuh kita harusnya tuh nama ikutin tuh gimana nama sih? Nama yang benar sebenarnya adalah nama yang melekat pada diri kita sendiri. Kalau jadi nggak ada nama suami. Ibu kalau boleh dengan nama suami tapi itu dibenerin dulu di dalam ada aktanya lagi. Gue juga lagi mikir. Coba gimana ulang. Gini. Ada kita contoh ya. Dia Fenita Daben. Kan menikah sama Albert. Kan dia Fenita Daben Albert. Kadang-kadang ada dokumen yang menuliskan itu. Gue sih nggak ada. Lo ada? Gue enggak. Karena gue juga nggak ada. Tapi gue punya cerita. Ada teman gue nulisnya katakan coba nama gue. Ya udah namanya Moza Pramita Pramono Panya misalnya. Moza Pramita Panya gitu ya. Panya. Ada tuh namanya dalam aktenya diganti. Jadi Moza Pramita Panya. Ada risetnya sendiri. Kemudian ini terjadi perceraian. Mati lu. Ya, misal ya, ini terjadi perceraian, terus sehingga jadi asetnya jadi beda lagi kan nih. Aset atas nama suaminya sama aset atas nama dia. Tapi aset atas nama dia tuh nggak ada panyanya. Nah, itu tuh dia nggak bisa nih eksekusi si asetnya ini. Tuh, situ banyak aset saya kan sedikit aset. Sorry gue potong karena gue mikirnya dari nyokap nih, kan nyokap gue kan Sri Puspa Demotik memang pakai Pramono. Gue sekarang lagi ngecek apakah di KTP dan pasportnya dan nanti hak tanah dan lain-lain pakai nggak dong? Nah, biasanya itu nama di dalam sertifikat tanah itu adalah nama sesuai dengan KTP. Ini kenapa perlu dibahas perempuan keren? Karena gue pernah nih ya, dan makanya kita gue bilang Kak bahas Kak gitu mengenai ini karena penting banget. The more we age, kadang we ignore. Lupa. Ignore apa, aja. Udah gampang lah nanti gitu. Nggak taunya ke depannya amit-amit tuh ada yang kenalan gue bilang, Moza nggak bisa main-main. Apalagi kalau saudara kamu semakin sedikit semakin banyak. Hal ini bisa memecah semuanya. Benar. Karena ada yang dapat misalnya nih, Moza Pramita Pramono. Gue punya 2 saudara lain yang nggak pakai Pramono. Gue bisa nih jahat gitu kan. Mereka bukan anak bapak gue. Semua punya gue, bener kan? Bener, bisa. Tuh, bisa dia nih. Berdasarkan pengalaman Ibu Loya, itu bisa. Namanya juga kalau udah rebutan apapun tuh bisa. Law and order ya, Sen. Oke, jadi untuk mempermudah supaya perempuan keren bisa paham, jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang pertama adalah cek dulu buka akte kelahirannya dulu. Terus buka KTP-nya. Sama nggak nih akte kelahiran sama KTP? Paspor itu bisa beda nama sih. Adek gue pernah salah tuh. Gue beda nih namanya.
sama paspor gitu. Karena gue nggak punya family name, terus gue alih-alih gue ambil tuh family name bapak gue masukin ke dalam paspor, mempermudah waktu itu. Tapi itu jadi kebawa sampai sekarang gitu. Tapi yang pasti kalau untuk aset-aset kita yang ada di Indonesia, samakan namanya dengan yang ada di KTP kita. Kalau KTP dengan akte kelahirannya beda, please ini diurus. Nah sebenarnya kalau nggak salah sih ya, kalau hanya misalnya nih kalau akte lahirnya benar, KTP-nya yang salah, itu kita tinggal ke kelurahan bisa. Iya. Nah, itu gue nggak pernah punya pengalaman. Tapi kalau yang gue soalnya ya itu tadinya gue tuh dari ya itu tadinya ada karena terus udah diganti kan ya. Jadi nggak harus pergi ke dapur. Karena aktenya bener, kan aktenya udah dibenerin. Terus si KTP kan masih ada haknya kan. Begitu gua bawa ke kelurahan, oke ini ganti, udah dibenerin. Karena aktenya udah dibenerin. Bener. Ya, jadi balik lagi aktenya yang harus dibenerin. Berarti pertanyaan Ibu Irka, apabila kita harus menyamakan antara nama KTP dan akte, kita harus bayarkah untuk apa sih PIL ya? Untuk mengajukan permintaan tersebut? Nah, itu gue kurang tahu tuh bayar atau enggak. Tapi kita bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di areanya masing-masing. Di ada area Capil. ada Jakarta Selatan. Jangan ada yang nggak tahu kelurahan lo di mana. Iya. Itu sama juga dengan nama anak-anak kita loh. Betul. Jadi kayak karena kebetulan suami gue Batak, anak-anak gue itu nama marganya nggak dimasukin di akte kelahiran. Jadi nah itu tadi Irka bilang hanya nama bawaannya dia saja. Coba cek punya. mulai. Karena sebenarnya kalau marga itu bukan nama dia gitu kan. Iya, tapi kalau si Akma sama Malik akhirnya si Regar itu dijadiin last name. Dijadiin last name di KTP di akte kelahiran ya nggak apa-apa. Kalau yang penting itu ada di dalam akte kelahirannya. Iya, akte kelahiran sama Malik sih KTP iya, terus paspor iya. Ini karena pelajaran ya, jangan ditiru gitu. Nyokap gue tuh pernah ganti-ganti nama adik gue. Jadi waktu adik gue ambil master di London, bilang pusing pala gue nih urusan ini. Namanya beda. Karena namanya beda. Jadi tadinya kan nggak ada last name sama kayak Irka. Dipakein last name dong, karena harus terus kata orangnya ini nggak sama lu. Katanya gitu. Jadi dia pulang ke Jakarta, that is the first thing first that dia beresin. Iya. Jadi perempuan keren, nama yang dikasih oleh orang nama adalah doa. Betul. Mau keren apa enggak, yang penting adalah pokoknya sama KTP sama akte lahir harus sama. Ya kan? Karena itu nanti berhubungan dengan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan kita gitu kan. Misalnya tiba-tiba kita meninggalkan dunia ini dan kita punya termasuk ya hutang, aset dan yang lain-lain itu semua termasuk dalam hal-hal yang nanti akan diurus oleh anak-anak kita yang ahli waris yang bisa jadi mempermudah atau malah sulit ya. Betul banget. Jadi jangan lupa mulailah ngecek akte kelahiran dan KTP itu harus sama ya perempuan keren. Thank you ya Irka, ini mengingatkan kita semua perempuan keren, jangan lupa kasih komennya ke kita karena hal-hal ini kadang kita tuh suka mengindahkan kayak nggak perlu dibahas, perlu banget gila. Jangan lupa follow kita juga di Instagram dan TikTok dan juga subscribe di YouTube kita supaya kita masih bisa terus berkembang dan juga memberikan ide-ide atau obrolan-obrolan yang bermanfaat buat semua perempuan keren. Sampai ketemu ya. Bye.